Galang semakin terjepit. Aksa, Amira, dan Zaki berhasil menemukan Sasa yang asli di tangan pengemis. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita secara lengkap. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Seneng banget teman-teman, ini adalah lanjutan tentu saja dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya, Mimin ngebahas kronologi bagaimana Aksa ogah-ogahan, maafin Galang, menekan Galang, dan pokoknya tuh gimana caranya bikin Galang tetap dihukum meskipun berpotensi mendapatkan hukuman mati ya Galang ini. Karena bagaimanapun juga apa yang sudah Galang lakukan ini memang sudah benar-benar parah dan gak bisa dimaafkan kembali. Dan sekarang kita akan berfokus setelah hal tersebut terjadi. Yap, Galang ini kan selalu mencari embel-embel. Kalau Galang tahu di mana lokasi anaknya Aksa Amira, tahu di mana keberadaannya dan seperti apa. Itu omong kosong belaka. Karena apa yang teman-teman lihat di episode sebelumnya, pada saat melihat Aksa dan Amira memberikan uang kepada seorang pengemis, itu adalah anak perempuan mereka. Yang mana itu adalah Sasa yang asli. Dan hal ini pun juga tentu gak bisa lagi untuk diingkari terus-terusan oleh Galang. Karena Galang pun juga panik, gak bisa dipungkiri. Galang gak mungkin berubah, Galang gak mungkin bertobat. Bahkan ketika kiamat pun terjadi, Galang tidak pernah mungkin melakukan pertobatan itu. Alias kalau kata Amira sih dapat hidayah. Gak akan mungkin. Karena memang sedari awal Galang ini niatnya adalah untuk menyingkirkan Aksa dan juga Amira. Kalau Aksa aja berhasil disingkirkan, maka Galang merasa menang. Apalagi kalau Amira pun juga berhasil disingkirkan, maka Galang akan semakin sombong, semakin menang, dan lain sebagainya macamnya. Jadi udah jelas ya, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Galang. Nah, hal ini pun juga dipraktekkan sangat-sangat baik oleh Aksa di episode besok, teman-teman. Aksa bener-bener gimana caranya nggak mau sampai ditipu terus-terusan oleh Galang. Pokoknya gimana caranya harus bisa benar-benar percaya dengan semua keputusannya dan biarkan proses hukum menghukum Galang. Karena bagaimanapun juga Galang sudah bersalah, nggak bisa dimaafin, udah terlanjur bikin banyak problema, bikin banyak kesalahan dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ini udah terlalu gila kalau untuk dimaafin. Memang sekali lagi pasti ini bakal terus muter-muter ya, karena yang jadi pikiran Aksa dan Amira adalah karena Aksa ini dan Amira dia tekan karena Galang ini punya pilihan. Ya udah, kalau kalian gak membebasin gue nggak akan kasih tahu nih di mana lokasi anak kalian berada yang perempuan. Itu ancaman Galang, padahal Galang sendiri sama sekali nggak tahu. Jadi memang informasi terakhir yang nanti bakal kita lihat, Galang tuh hanya memberikan anak tersebut di panti asuhan. Tapi Galang nggak tahu kalau panti asuhannya udah pindah, kalau ternyata Sasa yang asli ini udah disebar, diurus oleh pengemis dan lain sebagainya macamnya, sehingga Galang gak bisa berbuat apa-apa. Kebayangkan teman-teman niat hati Galang untuk merebut hati Amira dan juga Aksa dengan berpura-pura ingin bertobat, berpura-pura minta maaf, berpura-pura seolah-olah menjadi Galang dengan new version yang jauh lebih baik. Ternyata omong kosong belaka. Dan ini pun benar-benar gak bisa lagi dimaafkan oleh Aksa dan juga Amira. Bagi Aksa dan Amira pun juga sudah cukup. Oke, kita stop dulu bahas sampai Galang di sana. Sekarang kita lanjut bagaimana akhirnya Aksa mencari anak yang perempuannya alias kembaran dari Dirga. Nah, setelah bertemu dengan Galang di penjara, akhirnya Aksa dan Amira pun memutuskan untuk pulang. Sambil di jalan pulang, Aksa dan Amira pun juga sadar kalau anak yang baru aja mereka temui, yang baru Amira kasih uang, itu kok mirip banget sama Dirga. Karena kan memang anaknya Aksa dan juga Amira tuh Dirga dan juga Sasa yang asli ini kan memang mirip ya teman-teman, karena kembar meskipun berbeda gender. Sehingga ini menjadi sebuah ibaratnya kayak clue lah bagi Amira atau petunjuk bagi Aksa dan juga Amira untuk bisa mencari tahu. Akhirnya kan awalnya tuh pusing ya, karena nggak mungkin kalau Galang tahu. Kalau Galang tahu harusnya dari kemarin-kemarin kan. Ini cuma karena ketakutan Galang aja, karena mau masuk pengadilan besok dan lain sebagainya macamnya, sehingga Galang tuh nggak punya pilihan lain selain seperti ini gitu, memohon-mohon. Ya secara logika aja kalau emang anaknya ada pada Galang, harusnya kan sebelum Galang ditangkap pun juga
anak tersebut, anaknya Aksa dan Amira yang perempuan itu bisa dijadikan Galang tawanan kan harusnya. Tapi kan Galang nggak melakukannya. Itu artinya apa? Galang tidak tahu di mana keberadaan anak Aksa yang perempuan, sehingga ya udah Aksa dan Amira pun percaya kalau keputusan yang mereka ambil sudah benar dan gak percaya kepada Galang. Dan ini 100% benar banget ya. Karena bagaimanapun juga Galang nih gak bisa dipercaya. Kalaupun anak Aksa dan Amira ada pada Galang, ya jangan pernah mau. Karena memang itu adalah omong kosong belaka. Oke, singkat cerita, setelah akhirnya Aksa dan Amira berbicara, setelah pulang dari penjara pun akhirnya sadar kalau anak yang tadi tuh kok mirip banget nih yang perempuan kok sama Dirga. Hasil mereka pun juga mencari. Tapi tentu saja karena ini sinetron gak akan selalu dikasih jalan yang mudah. Akhirnya Aksa pun memerintah Zaki dan teman-teman premannya untuk mencari Sasa yang asli alias saudara kembar dari Dirga. Dan hal ini pun juga dilakukan hingga pada akhirnya Aksa dan Amira pun memberitahu kepada Zaki tentang ciri-ciri dari ibu-ibu tersebut seperti apa, seperti menggunakan kerudung, memakai baju warna apa, dan lain sebagainya macamnya. Benar-benar diberitahu betapa sketsa-sketsa yang bisa Aksa berikan kepada Zaki, penggambarannya. Dan Aksa pun dan Amira, terutama Amira yang ngotot banget bilang kepada Zaki, patokannya yang mirip mukanya sama Dirga, udah gitu aja. Karena memang kan kalau bayi itu sebetulnya kalau ketika lahir kan semuanya kayak hampir sama aja ya. Cuma ketika sudah berumur seperti 3-4 bulan seperti Dirga, Sasa palsu, jadi udah kelihatan tuh raut mukanya terbentuknya, sehingga nggak perlu ibaratnya menerka-nerka pun juga udah tahu. Pokoknya yang mirip sama Dirga berarti itu adalah anaknya Aksa. Dan simpel banget lah. Singkat cerita, karena tahu kalau ada sempat bertemu dengan pengemis, sempat ngasih uang juga, lokasi jalan dan lain sebagainya macamnya, ternyata itu tidak jauh dari lokasi panti asuhan yang lama. Jadi memang sepertinya panti asuhan yang lama atau yang baru pun juga udah nggak lagi menampung Sasa ini. Makanya kenapa Sasa yang palsu ini bisa berada di tangannya pengemis. Entah itu bagaimana secara kronologinya, tapi yang jelas sedih aja karena Sasa seperti yang Amira bicarakan pada kesempatan sebelumnya, kalau ketika Aksa, Amira, Sasa, Dirga hidup dengan tenang, hidup dengan serba berkecukupan, bahkan bisa dibilang mewah, makanan serba ada, ruangan dingin, ber-AC dan lain sebagainya macamnya. Tapi Sasa yang asli alias kembaran dari Dirga ini harus hidup meluntang-lantung. Makanya ini benar-benar seperti ada koneksi lah antara Amira dan juga sang anak yaitu Sasa yang asli. Entahlah ya, apakah nanti setelah ditemukan bakal ganti nama atau enggak. Tapi feeling Mimin sih bakal dikasih nama ya. Jadi ini bakal seru juga. Senang teman-teman, maksudnya ada aja jalan. Nah, apa koneksinya ketika Sasa asli ditemukan dengan Galang? Nah, ini untuk ngebuktiin kepada Galang kalau apa yang Galang bicarakan itu adalah omong kosong. Supaya apa? Supaya Aksa dan Amira pun juga ibaratnya nggak terpancing dengan semua kata-kata Galang. Apalagi Galang ini kan pinter banget berbohong ya, pura-pura sedih, pura-pura nangis, tahu tentang ini, tahu tentang itu, yang mana ini semuanya hanya omong kosong aja. Sehingga akan ditunjukkanlah oleh Zaki, anak dari Aksa ini, supaya bikin Galang pun juga sadar kalau Galang ini tidak bisa kemana-mana, yang pada akhirnya Galang pun juga harus mengikuti persidangan pada episode selanjutnya. Wah, ini sih nggak kebayang banget teman-temannya. Dan penasaran banget ya hukuman apa yang bakal Galang terima. Karena kalau dari semua kejahatannya harusnya ini sesuai dengan mimpi dan halu-halunya dari Galang tentang di hukuman metong. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, apakah nanti bakal berubah atau seumur hidup dan lain sebagainya macamnya. Tapi ada indikasi ke sana karena apa yang Galang lakukan ini memang sudah terlanjur parah kejahatannya. Ibaratnya kejahatan nomor 1 yang luar biasa, yang mana ini sudah tidak bisa lagi diampuni. Makanya kan teman-teman lihat aja, polisi pun juga sebegitu keras kepada Galang. Karena tahu kalau Galang itu adalah penjahat yang bayangin aja memalsukan kematiannya, gonta-ganti nama, nyamar ini dan itu, punya penjualan dan berjualan barang ilegal, lalu juga percobaan penculikan berkali-kali, penyiksaan berkali-kali kepada Aksa, Amira. Pokoknya semua tuh kalau dijabarin tuh nggak akan beres lah satu episode. Sehingga udah sangat layak untuk dihukum. Memang nanti beratnya karena Amira ngerasa kasihan, ngerasa ini, ngerasa itu dan lain sebagainya macamnya. Tapi tenang aja teman-teman, karena semua itu nggak akan terjadi. Karena inilah kunciannya. Karena Zaki berhasil menemukan Sasa yang asli di tangannya pengemis, maka
Inilah yang meyakinkan Amira untuk nggak kasih maaf kepada si Galang ini. Ayo, siapa yang udah nggak sabar melihat Galang dihukum di pengadilan dan juga melihat Sasa yang asli? Coba kalau udah nggak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.